Oke, kali ini di episode ke-74 kita akan ngebahas tentang list building mindset ya. Dan ini mudah-mudahan akan menjawab banyak pertanyaan Anda tentang terutama korelasinya ke banyak hal. Salah satunya iklan Facebook. Loh Mas, apa hubungannya iklan Facebook ke list buildingnya? Ini akan kita jelaskan sambil jalan, oke? Kalau Anda perhatikan, pebisnis-pebisnis besar kayak Amazon ya, apa bilangnya, yang besar-besar deh, apa sih lagi yang besar, Walmart gitu-gitu ya, atau ya kalau di Indonesia mungkin ada Lazada, ada Matahari Mall ya. Mereka memikirkan sesuatu yang namanya acquisition cost atau biaya mengakuisisi pembeli ya, atau dalam hal ini adalah prospek atau leads ya. Sekarang saya jelaskan dulu istilah-istilahnya. Akuisisi itu artinya mendapatkan ya, atau memiliki gitu loh ya. Jadi kasarnya gini, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan satu pembeli? Itu kasarnya, definisi kasarnya acquisition cost. Silakan Anda Google deh. Nah, jadi berapa biaya yang harus Anda keluarkan untuk mendapatkan satu orang pembeli atau dalam hal ini satu orang leads? Karena lagi tidak semuanya langsung membeli ya. Bisa jadi dia hanya leads, leads itu prospek atau orang sudah tertarik membeli tapi belum membeli. Ya dia dari mana kita tahu dia udah tertarik membeli? Dia mungkin udah daftarkan alamat email ke kita and so on. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya ingat banget kalau nggak salah kata-katanya Brian Tracy ya, bahwa kalau di tengah persaingan yang semakin memanas ya, misalnya Anda jualan jilbab terus ada banyak orang jualan jilbab, maka yang menang adalah yang paling tinggi bisa mengakuisisi cost-nya. Saya lupa nih kalau nggak salah kata-kata yang Brian Tracy. Artinya simpelnya gini, kalau udah mulai persaingannya gila-gilaan ya, cara paling gampang ya, ini terlepas dari unsur kreativitas, unsur ini itu ya, ini kita ceteris paribus lah istilahnya di dunia ekonomi ya. Asumsi-asumsi lah gitu ya, asumsi Anda nggak kurang, mungkin nggak kurang kreatif, Anda terlepas dari sisi kreativitas, maka misalnya si A ngeluarin budget iklan 1 juta, cara paling gampang ngalahin A adalah dengan kita ngeluarin budget iklan 2 juta. That's it. Ya, itu cara bego-begoan deh kalau boleh dibilang ya. Nah, sekarang pertanyaannya, saat acquisition cost-nya udah tinggi, bagaimana kita bisa untung kan gitu. Inilah makanya saya di sini membahas mindset list building. Ya, list building mindset adalah buat saya mindset yang paling penting dalam bisnis online. Artinya apa? Artinya gini, kalau Anda perhatikan Amazon dan lain-lain, mereka menghitung pembelian atau transaksi yang dilakukan oleh per orang itu, per konsumen itu dalam jangka waktu per tahun, 1 tahun biasanya. Ya, ada yang bulanan, tapi kebanyakan kalau di negara-negara barat kayak Amerika dan Eropa itu per tahun. Ya. Artinya apa? Artinya setahun itu seseorang itu belanja berapa kali gitu. Ya, setahun itu seseorang belanja berapa kali. Karena ya kalau kita dia hanya belanja 1 kali ya, acquisition cost-nya di atas keuntungan, tentunya kita akan rugi, bener nggak? Contoh, Anda jual tadi jilbab, ya, ada orang, Anda iklan, terus dapat pembeli. Per pembelinya itu dari Anda itu misalnya Anda ngiklan 100.000 rupiah, ya, ternyata cuma dapat 2 orang pembeli, ya, dari iklan 100.000 Anda di Facebook. Artinya apa? Per orang Anda mengeluarkan 50.000, ya. Sedangkan margin keuntungan Anda dari per jilbab yang terjual itu hanya 30.000. Ya enggak? Artinya Anda ada minus 20.000, Anda rugi. Kalau Anda hanya mikir sekali transaksi itu aja, benar nggak? Tapi kalau Anda dapat database-nya, ya Anda dapat alamat emailnya, next time Anda blast email dia, Anda nggak iklan lagi, benar nggak? Artinya apa? Biaya akuisisinya udah nol. Kenapa? Karena Anda udah dapat emailnya, gitu loh. Jadi next time Anda ada transaksi, dia melakukan pembelian lagi melalui email, Anda follow up, maka eh, keuntungannya 30.000 tadi itu tidak dipotong apa-apa lagi, ya. Kalaupun dipotong ada cost untuk email marketing yang which is bayarnya bulanan biasanya, costnya jadi nggak sangat kecil karena dia udah nggak dihitung per transaksi, kira-kira seperti itu ya. Jadi inilah kenapa mindset list building ya, mungkin list building itu mungkin Anda tadi mungkin ada yang belum tahu, tadi saya lupa jelasin. Intinya adalah list itu biasa disebut email list itu sering juga disebut email database lah, sama ya. Jadi list building adalah sebuah proses membangun database email ya. Jadi apapun yang Anda lakukan dalam berjualan di internet, kalau bisa mindset Anda itu adalah bagaimana membangun list dulu. Boleh itu list gratis, tapi lebih baik lagi list pembeli. List gratis artinya apa? Anda bagiin ebook gratis, Anda dapat list prospek, terus Anda bisa jualan orang yang tertarik sama yang mendownload ebook Anda. Misalnya Anda jualan jilbab, Anda mungkin upload 10 model jilbab terbaru atau apa gitu ya. Orang download artinya kan dia emang tertarik sama dunia jilbab kan gitu ya. Tinggal Anda tawarin untuk produk-produk Anda selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi itulah gambaran besarnya. Itulah kenapa Anda harus berpikir sebagai dari seseorang yang membangun list.
ya mindset list building. Jadi kalau sudah seperti itu, kita ngitungnya tahunan ya, atau lebih gendeng lagi, kita ngitungnya lifetime value dari seorang konsumen. Lifetime itu seumur hidup. Ya, kebanyakan email marketer yang saya kenal, guru-guru saya itu menghitungnya itu seumur hidup. Selama hidupnya seseorang itu akan belanja berapa kali ke kita. Nah itu berarti kalau kita udah ngitung seumur hidup, ya itu maka acquisition cost berapapun akan terlihat murah, bener nggak? Ya, misalnya dia setahun aja belanja misalnya ke kita itu 70 juta nilainya misalnya ya setahun ya satu orang ya. Nah, dia rata-rata dia belanja berapa kali? Misalnya 10 tahun. Maka kita bisa dapat 700 juta dalam 10 tahun dari satu orang gitu kan gitu. Kayaknya seperti itu ya. Itulah gambaran kasar menghitung customer lifetime value. Karenanya iklan murah atau mahal di Facebook buat saya tidak relevan, nggak relatif, nggak begitu saya pikirkan. Saya pikirkan, saya optimasi pasti ya. Setelah iklannya jalan dan iklannya mulai menghasilkan, pasti iklan di Facebook atau iklan dimanapun akan saya optimasi, akan saya tekan cost-nya, akan saya cari ini. Tapi bukan di awal itu iklan itu harus murah. Kalau nggak murah nggak jalan, enggak. Ya, walaupun acquisition cost itu di atas keuntungan produk yang pertama ya, mungkin selanjutnya dia akan terus membeli lagi untuk produk-produk selanjutnya karena emailnya udah saya dapat. Ya, jadi itulah kenapa mindset list building itu penting. Karena dengan begitu semuanya udah sifatnya matematis kan gitu ya. Acquisition cost-nya berapa, setahun itu orang belanja berapa kali kan gitu ya. Maka semua hitung-hitungannya akan banyak yang masuk ya. Karenanya Anda nggak perlu terlalu mikirin cost iklan Facebook. Ya mungkin ada iklan bulan ini rugi. Anda iklan 100.000, Anda cuma masukin 60.000 misalnya. Anda rugi 40.000 ya bulan pertama. Bulan kedua, Anda udah punya list dari bulan pertama, bener nggak? Anda mungkin di bulan pertama ngabisin, ya ini gambar kasar lah ya, Anda ngabisin 10 juta misalnya untuk iklan di Facebook di bulan pertama. Anda dapat 1.000 email, ya. Bulan kedua 1.000 email ini tinggal Anda blast kan, tanpa harus Anda ngeluarin biaya iklan 10 juta untuk mengakuisisi mereka lagi, enggak. Tinggal Anda blast aja, mungkin Anda cuma bayar biaya berapa ya, misalnya kayak kirim email 10.000 orang tuh cuman berapa sih, 400.000 gitu ya. Murah banget kan, jadi bayarnya bulanan, kita nggak bayar per individu lagi, kita bayarnya per bulking, per satu paket lah gitu ya. Jadi kalaupun ada bulan kedua nambah lagi 1.000 lagi, maka Anda udah punya 2.000 email gitu ya. Dimana ya 2.000 email tuh dikirim email masih berapa harganya? 200.000 ya. Masih murah banget ya. Jadi udah cost itu udah terlalu kecil untuk keuntungan yang Anda dapat gitu loh ya. Jadi itulah kenapa Anda harus punya mindset list building. Anda jangan mentarget untuk sekali transaksi ya, karena seperti yang selalu saya tekankan, saya selalu petik kata-katanya Tony Hsieh bahwa bisnis online dibangun di atas pembelian berulang. Ya, artinya Anda harus bisa mendesain sebuah sistem di mana orang bisa membeli lagi dan lagi dan lagi ke Anda. Anda harus punya sebuah sistem yang bisa ngabarin ke mereka, halo gitu loh, ini ada produk baru, datang ya, dan mereka datang gitu ya. Dan buat saya cara terbaik adalah melalui email salah satunya. Ingat, ini bukan karena saya jualan kirim email apa terus karena bisnis saya itu email marketing terus saya bilang email terbaik, enggak. Kebalikan, saya memulai bisnis email marketing karena saya tahu dampaknya email ke saya, ya, dan makanya saya sampai sekarang tekunin email dan buka usaha di dunia email marketing.